Oke, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang saya bangun untuk proses tindak lanjut terkait temuan inspektorat. Ini aplikasi ini bisa dipakai di semua inspektorat kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Sama saya jelaskan. Di sini kita punya role ada 4, yaitu admin, SKPD, evalab sama auditor. Jadi setiap role itu tugasnya beda-beda nanti. Untuk admin itu kita sudah tahu sendiri, admin itu sebagai yang megang sistemnya, seluruh menu bisa diakses. Untuk SKPD itu role itu hanya bisa untuk upload tindak lanjut yang ada dengan bukti scan atau file yang sudah ada yang diminta dalam tindak lanjut untuk diselesaikan. Untuk role evalab itu sebagai monitoring. Untuk auditor itu sebagai verifikator dari tindak lanjut file yang sudah diberikan oleh SKPD. Jadi mungkin kita untuk pertama untuk prakteknya kita menggunakan akun dengan role auditor. Ini sudah saya tulis untuk demonya. Itu ada auditor 1, passwordnya 123. Jadi yang pengen nyoba bisa langsung praktek. Nah, ini tampilan dashboard untuk auditor. Sini ada SKPD yang ditangani, total tindak lanjut, total temuan, total rekom. Jadi dashboard ini hanya SKPD yang ditangani saja yang keluar, yang bisa tampil. Untuk status tindak lanjutnya ini juga status tindak lanjut yang SKPD yang diampu oleh auditor ini saja. Ini ringkasannya juga sudah ada. Pertama-tama kita buat SPT. Role auditor ini, auditornya buat SPT. Jadi contoh ini SPT, tanggal SPT-nya ini saya buat ngasal aja. Ini judul contohnya tindak lanjut atas kekurangan audit atas kekurangan volume bangunan, mungkin contohnya begitu. Ini anggota tim, karena ini isinya akunnya demo, jadi akun auditornya juga isinya cuma demo aja. Jadi kalau sudah diisi dengan akun dengan nama yang auditor yang ada di inspektorat itu nanti muncul di sini. Jadi sudah bisa memakai status auditor yang pemeranan. Jadi contoh dalam timnya ada 5. Saya contohkan dulu. Contoh si auditor 1 ini jadi penanggung jawab, auditor 2 jadi pembantu penanggung jawab, auditor 3 jadi pengendali teknis, auditor 4 jadi ketua tim, dan auditor 5 jadi anggota tim. Anggota tim jika lebih dari 1 juga bisa
masih ditambahkan jika ada karena ini berhubung demo, jadi usernya sama anunya masih terbatas. Jadi 5 ini kita simpan dulu. Nah, setelah membuat surat tugas, kita masuk ke menu tindak lanjut. Nah, ini di sini poinnya. Jadi masuk ke data, masuk ke tambah data. Nah, kita tinggal panggil nomor SPT yang sudah kita buat tadi. Contoh ini, contoh di dalam SPT-nya audit atas kekurangan volume bangunan pada proyek, contohnya ini ya, pada proyek pembangunan di dinas pendidikan atau dinas kesehatan gitu kan. Bisa satu SPT bisa lebih dari satu OPD yang ditangani. Jadi kita inputkan contoh gini, laporan, judul LHP-nya laporan hasil pengawasan tindak lanjut atas kekurangan volume bangunan yang ada pada proyek dinas pendidikan. Contoh ini nomor LHP-nya satu, contoh begini, nama SKPD-nya berhubung ini demo, jadi saya cuma isi 2 SKPD-nya, nanti bisa ditambah dinas pendidikan. Tanggal LHP-nya, pilih tahun pemeriksaan, tahun LHP-nya, tahun pemeriksaannya, karena kan tahun LHP sama pemeriksaan bisa beda. Kadang LHP-nya itu tahun 2025 tapi pemeriksaannya tahun 2024 karena prosesnya panjang, jadi LHP-nya mungkin baru jadi di beda tahun, jadi biar tidak bingung. Untuk atribut temuan, jadi dalam setiap satu LHP kan bisa banyak temuan, dalam satu temuan bisa banyak rekom. Sistem ini juga sudah bisa mendukung itu, jadi tambah temuannya bisa 2. Ini temuan pertama, temuan kedua. Jika temuan pertama ada 2 rekom, ini rekom pertama, ini rekom kedua bisa. Contoh kita isi dulu. Untuk itu pengadaan ini aja coba uraiannya. Karena ini demo, saya contohkan seadanya saja. Uraiannya untuk rekomnya. Oh ya, untuk kode temuan ini sudah sesuai dengan punya MPPK yang sudah standar punya MPPK, jadi sudah saya inputkan semua. Juga kode rekomnya juga. Jadi ini kita coba pelaksanaan imitasi barang jasa rekanan perbuatan fisik. Ini rekom. Di sini jika ada kekurangan kerugian daerah atau negara juga bisa diisi di sini. Contoh kerugian daerahnya, kerugian negaranya 0, kerugian daerahnya 5 juta. Jadi ini poinnya yang untuk kita tampilkan di rule SKPD. Jadi rekomendasi yang harus dipenuhi. Contoh 1, hasil RAP
Contoh RAB pembangunan gedung A 2 pembayaran kegiatan dan lain-lain, contoh itu. Terus rekom kedua barangkali ada rekom lagi, ini saya contohkan aja uraian rekom. Ini penyebab, ini akibat, kerugian negaranya 0, ini 0. Mungkin ini cuma administrasi, jadi cuma contoh gini, rekomendasinya surat teguran kepada bendahara. Nah, ini masuk ke temuan kedua. Temuan kedua contohnya kekurangan volume pekerjaan atau barang, kekurangan barang terkait pembangunan, contoh ini. Kode rekomnya, uraian rekomnya, ini uraian, ini penyebab, ini kerugiannya, contoh kerugian negaranya ada 1 juta, kerugian daerahnya 0, atau kita isi aja nggak apa-apa. Jika ada kerugian negara dan daerah secara bersamaan juga bisa diisi, contoh 500.000. Rekom yang harus dipenuhi, ini rekom yang harus dipenuhi terkait ini tadi, terkait temuannya kedua. Jadi contohnya SPJ terkait pengadaan barang A. Terus barang ada lagi, contohnya foto barang dan lain-lain. Kita simpan. Ini jika sudah kita isi semua, kita simpan. Ini yang kita buat tadi, ini dinas pendidikan. Nah, untuk ini sudah selesai. Jadi coba kita masuk ke akunnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Di dinas pendidikan dia nerima 2 data tindak lanjut, karena yang sebelumnya tadi sudah ada, ini yang kita buat tadi. Ini kita klik aksi, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada aksi, kita klik. Jadi LHP-nya apa, nomornya ini dan lain-lain. Terus daftar temuan dan rekomnya, kode temuan, uraian temuannya. Ini rekom 1, rekomendasi yang harus dipenuhi. Jadi SKPD tahu rekomendasi apa yang harus dipenuhi. Jadi untuk file yang diupload itu sudah bisa diarahkan dari auditornya untuk kelengkapan, melengkapi kekurangan ini tadi. Contoh upload. Oke. Kita upload semuanya. Nah, barangkali ada bukti lain juga bisa. Jadi setelah upload itu di sini ada riwayat verifikasi. Ini nanti ada isinya.
jika auditornya sudah melakukan verifikasi terkait data yang mereka cukupi ini. Nah, ini yang belum juga belum kita upload, jadi kita upload, coba upload. Oke. Kita tinggalkan satu yang belum. Terus untuk auditornya dia menerima, karena ini tadi satu tim, jadi bisa yang verifikasi bisa akun yang di SPT kita buat tadi. Jadi karena ada 5 akun ini tadi, demo auditor 1 2 3 sampai 5 itu bisa akses itu tadi semua. Nah, ini juga tampilannya sama karena SKPD-nya sama dalam satu surat tugas. Nah, ini gini, masuk ke aksi, dia ada file yang diupload dari SKPD tadi. Ada alert juga, jadi setiap SKPD upload itu ada alert terdapat 4 bukti baru yang belum verifikasi, artinya 2 dari LHP ini, 2 dari LHP ini. Coba kita verifikasi. Oke, ini bisa kita lihat anunya, filenya. Terus ini karena ada kerugian daerah, maka jika bukti ini mencerminkan atas pembayaran kerugian daerah ini, contoh mungkin store ke kas daerah langsung lunas, ini saya kondisikan langsung lunas, artinya dia bayar langsung 5 juta. Oke, bukti store sudah benar dan valid, contoh gitu. Nah, jika ini sudah selesai, dia menu disetujuinya akan aktif. Tapi jika ada kerugian daerah atau negara yang belum selesai, artinya gini, ini saya buat 500.000, nah ini tidak bisa disetujui. Nah, ini coba kita setujui. Oke, itu sudah lengkap dan sesuai dengan rekomendasi, proses tindak lanjut selesai, simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rekom kedua. Ini ada verifikasinya, verifikasi tindak lanjut rekom kedua. Nah, oh ini tidak ada juga, tidak ada. Ini perlu contoh, ini upload buktinya ternyata salah atau kurang. Nah, kita bisa pakai form verifikasi ini, perlu perbaikan. Contoh gini, untuk buktinya harus ditambah dengan bukti. Simpan verifikasi. Coba kita lihat pada user role SKPD, kita refresh dulu. Nah, di SKPD statusnya sudah keluar. Ini tadi yang statusnya proses atau belum tindak lanjuti, sekarang statusnya tindak lanjut selesai, disetujui. Ini sudah kita bisa lihat riwayatnya. Ini catatan bukti lengkap selesai, kerugian verifikasi 5 juta. Nah, yang tadi yang perlu perbaikan, nah ini statusnya masih karena perbaikan, ini dia dapat alert status tindak lanjut belum selesai. Nanti riwayatnya bisa dilihat. Nah, catatannya di sini, bukti belum lengkap, mohon untuk dilengkapi. Untuk buktinya harus tambahkan bukti. Nah, ini sesuai yang kita tulis tadi ini. Contoh dia melengkapi buktinya. Oke, kita upload lagi untuk melengkapi buktinya. Contoh nah ini top inspektoratnya, bukti yang baru ini contohnya.
Jadi jika ada bukti yang baru kita tinggal upload. Yang tadi ini coba kita upload juga yang temuan ketiga. Berhubung ini ada dua, nanti saya contohkan, ada kerugian daerah dan kerugian negara. Nah, ini yang rekomendasi rekom ketiga dari temuan kedua sudah kita upload juga. Sekarang masuk ke role auditor. Nah, ini ada file baru, jadi kita kelihatan file yang baru diupload oleh usernya. Nah, ini perhatian terdapat satu bukti yang belum diverifikasi. Kita bisa verifikasi karena ini tidak ada temuannya terkait kerugian daerah sama negara, jadi menu ini otomatis akan terbuka terus. Nah, kita lihat ternyata oh ya sudah benar, kita verifikasi, tidak langsung setujui. Setujui. Ini yang kedua verifikasi. Nah, ini jika kondisi ada kerugian daerah atau negara yang user SKPD nya ternyata nggak bisa membayar langsung secara full, artinya cuma begini, ini kerugian negara 1 juta, ternyata baru setornya kerugian negaranya baru 500.000 dan ini 500.000 baru setor 100.000, itu bisa. Mohon dipenuhi kekurangannya. Karena itu tadi belum selesai, nilai yang sudah dibayar belum sama dengan total kerugiannya, maka disetujuinya masih mati tombolnya, jadi masih masuk ke perlu perbaikan, bukti belum lengkap dan perlu dilengkapi. Mohon diselesaikan sisa kerugian negara dan daerahnya. Kita simpan dan verifikasi. Nah, kalau jika kita simpan gini, jadi yang sudah bayar tadi, yang sudah dicicil tadi 500 masuk, ini juga masuk. Jadi progresnya ini karena dari 1 juta baru bayar 500, 50%, dari 500.000 baru bayar 100, jadi 20%. Coba kita lihat di role-nya SKPD. Oh, ini role-nya auditor, sorry. Ini SKPD. Di role-nya SKPD prosesnya, nah ini riwayatnya. Perlu bukti tambahan, mohon diselesaikan. Balik ke detail. Nah, ini prosesnya SKPD nya juga sudah tahu, yang sudah diverifikasi pembayarannya berapa, yang kurangnya berapa. Ini sisa kurang bayarnya ada. Jika ternyata sudah store lagi, SKPD bisa upload lagi bukti yang baru. Nah, kita coba masuk ke menu auditornya, karena sudah selesai. Kita coba akan verifikasi.
ini oke, ternyata ini bentuknya sudah bukti setor untuk pelunasan ini. Jadi kita bisa melunasi ini 500.000, ini 400.000. Nah, karena ini kekurangannya sudah dibayar semua, oke, sudah lengkap. Nah, setujunya aktif, lalu simpan. Jika sudah semua rekomnya sudah dipenuhi semua, maka statusnya itu sudah tindak lanjut selesai. Kita masuk ke menu auditornya. Tindak lanjut selesai artinya gini, jika tindak lanjut selesai, tombol untuk upload, tombol untuk verifikasi itu hilang. Jika ada kesalahan masih bisa dibatalkan. Kita lihat ya. Nah, ini yang sudah selesai. Nah, di akunnya SKPD jika sudah selesai, tombol uploadnya juga hilang. Tombol upload ini bisa muncul kembali jika yang pada user auditornya membatalkan hasil tindak lanjut temuannya tadi. Barangkali ada sesuatu hal yang kelewat atau kurang, itu bisa dibatalkan. Dan ini bukti yang sudah diupload, jika sudah di final tindak lanjut selesai, itu tidak bisa di delete sama user SKPD nya, tidak bisa delete, tidak ada menu delete nya. Nah, ini kita lihat riwayatnya tadi. Pertama bayar 500.000, terus 400.000, habis itu bayar lagi 500.000 dan 400.000. Jadi tindak lanjut selesai ya. Kita bisa lihat di user Evalab sekarang. Ini sama 123 123 123. Jadi kalau Evalab itu bisa melihat semua temuan rekom dari semua SKPD. Jadi di sini ada menu monitoringnya. Tadi karena Dinas Pendidikan itu ada 2 temuan, dengan yang pertama 3 rekom dan yang kedua itu tadi berapa rekom ya, saya lupa. Nah, itu nanti di monitoringnya ada monitoring tindak lanjut. Nah, ini Dinas Pendidikan. Ini yang pertama ada berapa, 3 rekom. Ada 3 rekom. Jadi sudah sudah kita sendirikan jenis rekomnya. Jadi kalau ada temuannya terkait penyelesaian pekerjaan itu ada 2. Ini temuan terkait volume pekerjaan atau barang yang kurang, ini ada 1. Statusnya juga tampil di sini, selesai. Yang kedua, ini ada yang masih proses, ada yang selesai. Nah, di sini rekapnya kerugiannya juga ada. Total kerugian negaranya 9 juta, total kerugian daerahnya 6 juta. Oh, ini masih belum kerekap ya, nanti diperbaiki ini total terbayarnya. Sama ini juga belum terekap, kerugian terbayarnya belum masuk yang ini ya, kerugian anunya masih belum terumus. Ini nanti saya perbarui. Jadi intinya gitu. Jadi nanti kita bisa download. Oh, masih error belumnya. Oke, nanti sekalian diperbarui.
Jadi intinya begitu. Yang betul itu sebenarnya ini untuk detailnya, tabelnya tadi itu yang di dashboardnya ini sudah benar, yang di tabelnya tadi yang belum benar, artinya belum kerekap. Nah ini yang sudah benar. Dinas Pendidikan total kerugiannya 1 juta sama 5 juta, kekurangan bayarnya kerugian terbayar ini sudah lunas 1 juta, daerahnya 5 juta sudah lunas, kekurangan bayarnya jadinya 0. Seharusnya yang betul ini nanti saya perbarui. Jadi inti aplikasinya itu, jadi kita sebagai auditor atau evalap dimudahkan dengan cara tindak lanjut yang dua arah. Artinya kita meskipun tempat yang kita tuju itu jauh, kita bisa menggunakan sistem ini untuk memverifikasi dengan cara SKPD upload file temuannya di sistem ini, dan auditor bisa memverifikasi juga lewat sistem ini. Jadi keuntungan lainnya, dokumen hasil tindak lanjut itu bisa tersimpan rapi setiap rekom dalam sistem ini. Jadi jika diperlukan sewaktu-waktu itu kita bisa download, tidak mudah hilang. Kebanyakan kita tindak lanjut, mungkin kebanyakan inspektorat banyak yang masih cetak, artinya masih file fisik, dicetak disimpan lemari, mungkin temuan 5 tahun belum selesai, setelah dicari lagi hilang. Nah, kalau sudah pakai sistem enak, sudah bisa ke save aman di sistemnya, bisa dipanggil sewaktu-waktu meskipun tahunnya sudah lama. Oke, sementara terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kekurangannya tadi terkait monitoring, yang rekap ini masih belum benar. Ini sudah terbayar tapi belum masuk sini. Yang betul tadi yang tadi itu nanti bisa kita edit lagi, kita perbaiki. Oke, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.